Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Arianto dengan NIM 2452194. Saya Supriyadi dengan NIM 2452154. Di sini saya akan mewawancarai PT SAS 24 yang berada di Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kami di sini akan mewawancarai dengan kakak siapa? Malika. Terus langsung saja ini saya mau mewawancarai tentang perilaku organisasi di PT SAS 24. Divisi pemasaran dan divisi keuangan berbeda pendapat mengenai anggaran promosi. Konflik tersebut termasuk jenis konflik apa dan bagaimana cara penyelesaiannya? Konflik yang dimaksud adalah intergroup konflik, di mana dimensi substansi materi ini merupakan konflik tugas, karena berfokus pada perbedaan pandangan terkait alokasi sumber daya finansial demi mencapai target produktivitas perusahaan. Metode penyelesaiannya menggunakan gaya penyelesaian kolaborasi. Penerapan pada PT SAS 24, divisi pemasaran berorientasi pada penetrasi pasar yang agresif. Contohnya, promo paket open trip, iklan digital, baliho armada. Untuk memastikan keterisian kursi-kursi wisata maksimal. Di sisi lain, divisi keuangan fokus pada stabilitas cash atau cash flow, guna mengamankan biaya operasional primer seperti perawatan mesin armada, BBM, serta pemenuhan hak kru jalan sopir. Solusinya, saya sebagai pimpinan mengarahkan kedua divisi untuk menyusun skema performance marketing. Anggaran promosi akan dicairkan berdasarkan basis target yang terukur dengan indikator ROAS, Return on Ad Spend, yang disepakati, terutama mengoptimalkan momentum sebelum peak season, liburan sekolah, dan hari raya untuk menjamin efektivitas pengeluaran. Terus lanjut, seorang manajer memilih menghindari konflik karena takut hubungan dengan bawahannya menjadi buruk. Menurut model Thomas Klein, apakah keputusan tersebut selalu tepat? Tidak selalu tepat, karena gaya avoiding atau menghindar dicirikan oleh tingkat ketegasan assertiveness yang rendah sekaligus tingkat kerjasama yang juga rendah. Gaya ini hanya tepat digunakan secara situasional, misalnya ketika isu eksternal yang memicu konflik bernilai sangat sepele, atau ketika tensi emosional para pihak sedang berada pada titik puncak sehingga diperlukan ruang jeda atau cooling down. Pada penerapan PT SAS 24, dalam bisnis biro perjalanan dan transportasi bus wisata, kepuasan pelanggan bertumbuh pada kualitas pelayanan kru. Jika seorang manajer memilih menghindar untuk menegur supir yang ugal-ugalan atau tour leader yang tidak ramah, hanya karena alasan menjaga keharmonisan hubungan personal, dampak fatalnya adalah merosotnya standar keselamatan dan kenyamanan konsumen. Pembiaran ini akan memicu gelombang komplain dan menghancurkan reputasi merek PT SAS 24 secara permanen di pasaran. Terus ini dalam sebuah proyek, dua anggota tim saling menyalahkan hingga pekerjaan terlambat selesai. Identifikasi tahapan konflik yang sedang terjadi dan solusi yang dapat dilakukan. Konflik tersebut telah mencapai tahap akibat atau manifest konflik atau behavior stage. Pada fase ini, konflik tidak lagi berupa persepsi kognitif atau ketegangan emosi yang terpendam, melainkan sudah terwujud ke dalam perilaku destruktif nyata. Solusinya, yang pertama ada intervensi otoritas dan mediasi, yaitu manajemen puncak atau pimpinan proyek harus segera mengambil alih kendali dengan menghentikan perdebatan di forum publik, untuk kemudian melakukan mediasi tertutup guna meredam friksi ego personal. Yang kedua ada evaluasi dan rekonsiliasi SOP operasional. Keterlambatan proyek dalam bisnis biro wisata seringkali berakar dan ketidakjelasan alur komunikasi operasional, seperti keterlambatan penyerahan manifest penumpang oleh tour leader kepada kru armada bus. Solusinya adalah menyusun checklist kerja digital yang transparan, sehingga alur pertanggungjawaban terdefinisi secara mutlak dan kaku, meminimalkan ruang abu-abu yang memicu saling lempar tanggung jawab. Jika Anda menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara membedakan konflik yang perlu didorong dengan konflik yang harus segera dihentikan? Ada konflik yang perlu didorong,
adalah jenis konflik yang berfokus pada substansi gagasan, pembaruan metode kerja, serta inovasi pelayanan. Pemimpin harus memfasilitasi konflik pemikiran ini demi mencegah stagnasi organisasi. Contohnya di PT 124, perdebatan sengit antar kru mengenai penentuan rute perjalanan baru yang lebih efisien, waktu, dan hemat BBM. Atau diskusi tajam mengenai modifikasi fasilitas interior bus guna meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan jauh. Menurut Anda, mana yang lebih sulit dikelola? Konflik yang berasal dari perbedaan kepribadian atau konflik karena pembagian tugas? Berikan alasannya. Kalau konflik pembagian tugas, sifatnya itu objektif, rasional, dan struktural. Jika ada kru jalan yang mengeluhkan beban kerja atau jadwal menyetir, rit yang rimpang, solusinya sangat terukur. Pimpinan cukup membuka data, mengevaluasi sistem penjadwalan shifting, menyusun aturan tertulis SOP yang transparan atau menyesuaikan skema insentif keuangan. Kalau konflik kepribadian, sifatnya subjektif, emosional, dan melibatkan nilai-nilai hidup serta ego yang sudah terinternalisasi kuat dalam diri individu. Misalnya, seorang tour leader dan sopir bus harus bekerja sama sehari-hari dalam satu kabin bus melayani perjalanan luar kota. Jika watak dasar mereka tidak cocok dan memicu antipati personal, pemimpin tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan mengubah kertas SOP. Dibutuhkan intervensi psikologis yang mendalam, program team building, atau skema mitigasi berakhir. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.